Mari kita bersama-sama membuka Alkitab. Dari Yakobus pasal yang keempat. Yakobus pasal 4. Kita mulai dari ayat kelima. Dan pada kesempatan ini kita akan melihat beberapa ayat dari Yakobus pasal 4 ini. Yakobus pasal 4 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Ayat ini menjadi misteri bagi saya selama belasan bahkan puluhan tahun. Baru minggu-minggu belakangan ini tersingkap maksud ayat ini. Saya kira ayat ini juga menjadi misteri bagi banyak orang yang sampai hari ini tidak dipahami maksudnya. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Apa maksud ayat ini, saudaraku? Mari kita kupas. Yang pertama kita harus melihat bahwa roh yang dimaksudkan dalam teks ini bukan roh Allah, tetapi roh manusia. Memang di dalam ayat ini, dalam teks ini, untuk roh, huruf R-nya huruf besar. Dan ini mengesankan roh Allah. Ini bukan roh Allah. Ini roh manusia. Roh manusia yang sebenarnya juga roh dari Allah. Karena tidak ada roh yang bukan berasal dari Allah. Roh para malaikat pun juga dari Allah. Roh Mikael, Gabriel pun dari Allah. Bahkan Lucifer sendiri yang tadinya adalah makhluk surgawi yang melayani Tuhan. Roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Dengan cemburu maksudnya dengan sangat kuat. Diingininya dengan sangat kuat sebab Tuhan tidak ingin roh dari Allah yang ditempatkan di dalam diri manusia dimiliki atau dihai oleh pihak lain. Saudara, manusia diciptakan Tuhan ini dengan cara yang bukan saja unik, tetapi bisa menimbulkan pertanyaan. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7, Tuhan menghembus nafas hidup, nismat hayah. Nismat itu nafas, hayah itu hidup. Tetapi hayah di sini menunjuk bentuk jamak. Kalau tunggal, kai. Kalau jamak, hayah. Nismat kayah. The breath of life. Kayah ini bentuk jamak, saudaraku. Jadi manusia itu memiliki dua unsur kehidupan. Yang pertama roh dari Allah. Ini kemampuan yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk mengerti pikiran perasaan kehendak Allah, melakukan kehendak Allah, dan berkomunikasi dengan penciptanya. Tetapi manusia juga makhluk insani,
Insani maksudnya adalah segala sesuatu yang bertalian dengan fisik, dengan panca indera. Jadi seandainya Tuhan tidak menghembuskan nafas, manusia bukan tidak mungkin menjadi makhluk hidup. Bisa menjadi makhluk hidup seperti binatang yang bernyawa, punya insting, tapi tidak punya roh. Dulu saya memahami roh itu hanya unsur kehidupan. Tapi ketika orang bertanya kepada saya, Pak, binatang punya roh? Tidak. Saya saya menemui kesulitan di situ. Kalau saya katakan tidak punya roh, kenapa hidup? Kalau saya katakan punya roh, kenapa setelah mati tidak ada kelangsungannya? Nah, sekarang saya memahami bahwa binatang tidak punya roh, tapi punya nyawa. Kalau manusia punya insani, nyawa. Kalau binatang tentu bukan insani. Insan itu hanya untuk makhluk yang disebut manusia ini. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, roh dari Allah ini, saudaraku sekalian, menguasai kehidupan. Nah, untuk ini saudara harus juga mengerti apa hubungan antara roh, jiwa, dan tubuh. Dalam sekolah teologi, ini dibahas dalam satu pokok bahasan yang judulnya struktur permanen manusia. Bagaimana hubungan roh, jiwa, dan tubuh? Bapak Ibu harus mengerti ini. Jangan berpikir, jangan berasumsi bahwa itu tidak perlu dipahami oleh orang awam. Saudara tidak memahami hal ini, saudara tidak akan menjadi orang Kristen yang unggul. Saudara harus memahami hal ini. Apa hubungan roh, jiwa, dan tubuh? Jiwa itu ada, jiwa itu eksis akibat dari pertemuan atau kontak antara roh dan tubuh. Antara roh dan tubuh. Ingat, binatang tidak punya jiwa. Karena binatang tidak punya roh. Tapi binatang punya insting. Sama dengan naluri. Tapi insting binatang hanya didorong oleh kebutuhan jasmani. Lapar, haus, ya, terancam, dan beberapa hal yang sebenarnya cukup pelik. Saudara, jiwa ini adalah persenyawaan antara tubuh dan roh. Jiwa inilah yang mengendalikan kehidupan. Tidak ada jiwa, manusia tidak terkendali. Sebagaimana manusia secara proporsional. Sebab roh dari Allah tidak bisa mengendalikan kehidupan. Harus menggunakan jiwa. Insani manusia juga tidak bisa mengendalikan kehidupan kecuali jiwa. Ini untuk struktur permanen manusia. Nah, sebelum manusia jatuh dalam dosa, roh dari Allah ini mengisi jiwa, memenuhi jiwa, mencengkram jiwa, sehingga kehidupan manusia berkenan kepada Tuhan. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, insani manusia yang bertalian dengan kedagingan, flesh, dalam bahasa Ibrani basar, sama dengan bahasa Yunani sarkos, ini yang menguasai jiwa. Nah, kualitas jiwa ini memang ditentukan oleh inputnya. Apakah roh dari Allah atau jiwa. Manusia yang jatuh dalam dosa, manusia yang jiwanya dikuasai, dipenuhi oleh insaninya, oleh kedagingannya. Roma 8 ayat 8 mengatakan bahwa orang yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah.
Nah, saudaraku sekalian, kelahiran baru itu membangkitkan roh manusia yang telah tidak berdaya, lemah atau mati. Efesus 2 ayat 1 itu dikatakan kamu dahulu mati. Roh yang membangkitkan, Tuhan Yesus membangkitkan kamu. Apa yang dibangkitkan? Unsur satu ini, roh. Dan kalau roh dari Allah dalam diri manusia ini mencengkeram kembali, mendominasi lagi, menguasai lagi kehidupan, maka jiwa harus diisi oleh firman, pembaharuan pikiran oleh firman yang murni. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap firman, asal firman yang benar. Jadi kalau ada orang bertahun-tahun ke gereja, tidak ada perubahan yang nyata, yang signifikan, tidak makin menjadi seperti Bapak, pasti bukan firman yang benar yang dia serap. Sebab kalau firman yang murni yang diserap, firman itu akan mengejar seseorang. Nah, saudaraku sekalian yang kekasih, kalau jiwa ini tidak diselamatkan, artinya selalu diisi oleh hasrat-hasrat insani yang bertalian dengan panca indera dan kedagingan, jiwa ini rusak. Jiwa akan terseret. Jiwa ini kesadaran, maaf, saya harus tambahkan, jiwa ini kesadaran abadi, terseret ke neraka, maka roh dari Allah yang menyatu dengan jiwa ikut terseret ke dalam api kekal. Oleh sebab itu di ayat 5 dikatakan apa? Bukan tanpa alasan. Kalau kitab suci berkata, roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita diingini dengan cemburu. Sebab debu kembali ke tanah, tapi roh kembali kepada penciptanya. Tetapi kalau jiwa manusia rusak dan tidak diperbaiki, jiwa itu akan meluncur ke neraka dan roh ikut terseret. Itulah sebabnya dikatakan di sini, bukan tanpa alasan, roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita diingini dengan cemburu. Dia punya alasan untuk cemburu karena Tuhan berhak atas roh yang daripadanya. Suami punya alasan untuk cemburu karena istri itu haknya. Istri punya alasan untuk cemburu karena suami itu haknya. Roh dari Allah yang ditempatkan dalam diri kita diingini Tuhan, bukan tanpa alasan, karena itu dari Tuhan. Tuhan mau jiwa manusia diperbaiki, jiwa manusia diselamatkan, supaya roh ikut terseret ke dalam kerajaan terang, kerajaan Bapa di surga. Kalau manusia seperti binatang, Tuhan tidak akan mengingini apapun dalam diri manusia. Tetapi manusia memiliki roh dari Allah yang bersifat kekal. Itulah yang membuat Tuhan menjadi gusar atau upset. Tuhan berusaha mengembalikan manusia kepada rancangannya, yaitu menjadi sekutu Tuhan, kekasih Tuhan, sahabat Tuhan. Kalau manusia tidak memahami kegusaran ini, maka bisa dipastikan manusia binasa. Kalau Allah berkenan menyelamatkan manusia, Bapa mengutus putranya yang tunggal, milik kesayangannya, bagian dari dirinya, untuk menjadi manusia menyelamatkan kita. Itu bahasa dari kegusaran Tuhan atas nasib roh dari Allah di dalam diri manusia itu. Jadi kalau saudara tidak gusar seperti Allah gusar, bisa dipastikan Anda binasa. Ada banyak hal yang membuat manusia itu gusar. Masalah jodoh, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, dan banyak masalah lagi. Dan di tengah-tengah suasana kehidupan manusia yang tidak baik, gereja akan dipenuhi oleh umat. Sosiolog juga mengakui di mana dunia mengalami reses, dunia mengalami krisis, konflik. Di situ gereja akan menjadi
solusi rohaniwan akan dicari, agama akan dibutuhkan. Banyak orang menjadi gusar di tengah krisis ekonomi, masalah kesehatan, rumah tangga. Nah, kalau gereja tidak membaca hati Tuhan, gereja dan para pelayannya bisa memanfaatkan kegusaran umat ini untuk membangun kerajaannya di bumi. Saudara punya masalah apa? Begitulah kira-kira para rohaniwan yang tidak mengerti kebenaran. Masalahmu apa? Penyakit? Kuasa Yesus menyembuhkan. Masalahmu apa? Ekonomi? Dia yang miskin jadi, dia yang kaya jadi miskin supaya Anda yang miskin jadi kaya. Masalahmu apa? Tidak punya rumah? Kutuk kemiskinan, kutuk kebangkrutan. Kelihatannya itu baik, tetapi membuat hal yang paling penting dan utama dalam hidup terabaikan. Orang tidak membaca kegusaran Tuhan. Bisa dipastikan orang-orang seperti ini binasa. Gereja harus memperdulikan kegusaran umat. Saya tahu dan saya anjurkan kita mengerti kegusaran manusia dan memberikan pertolongan. Tetapi jangan sampai, saudaraku, gereja ikut tenggelam dalam kegusaran-kegusaran yang seharusnya bukan kegusaran itu, sehingga mata pengertian jemaat tidak melihat hal yang paling utama. Saudara, Alkitab berkata apa? Ibadah harus disertai rasa cukup. Jadi kalau Anda ke gereja, Anda harus merasa tidak punya kegusaran kecuali hal dosa, hal kehidupanmu yang belum menjadi sekutu dan sahabat Tuhan. Ini yang harus diperhatikan dengan serius. Jangan kita manfaatkan kegusaran umat itu untuk kepentingan institusi atau pribadi. Maka lahirlah kerajaan gereja, kerajaan manusia di bumi ini. Itu kejahatan, saudara. Itu anarki dalam gereja. Itu yang namanya religious politik gereja. Itu kejahatan. Dan banyak orang sudah terinfeksi oleh virus kebodohan ini. Sehingga mata pengertiannya tertutup terhadap kegusaran yang seharusnya mencengkeram jiwanya. Tuhan berkata, kamu jangan takut terhadap apa yang dapat membunuh tubuh. Tapi takutlah kenyataan kamu bisa masuk neraka selamanya. Ini loh yang harus diingatkan. Saya tidak katakan salah kalau gereja dan para pelayannya memperdulikan jemaat yang bermasalah. Tetapi kalau jemaat tidak dibukakan pengertiannya untuk melihat kegusaran Tuhan ini, itu kejahatan. Itu kejahatan. Dan tak ragu-ragu saya mengatakan itu pekerjaan setan yang menyesatkan umat Tuhan. Menyesatkan dan membinasakan. Binatang menjalankan roda hidupnya berdasarkan insting fisik. Untuk memenuhi kebutuhan fisik atau memuaskan hawa nafsu daging. Tetapi manusia seharusnya digerakkan oleh rohnya yang memiliki kemampuan berkomunikasi dengan Tuhan untuk melakukan kehendaknya. Itulah sebabnya Tuhan tidak pernah bersahabat dengan binatang. Tuhan bersahabat dengan manusia. Kalau saudara membaca dalam Alkitab, Abraham adalah sahabat Allah. Itulah sebabnya saya sering menyebut-nyebut Abraham. Sebab hidup Abraham itu pola iman yang harus kita miliki. Betapa rohaninya sosok ini. Meninggalkan Ur Kasdim, jadi musafir. Meninggalkan kenyamanan untuk melakukan apapun yang dikehendaki oleh majikan agungnya Tuhan semesta alam. The mighty God. Elohim. Yohanes 15 ayat 15. Tuhan Yesus mengatakan ini. Yohanes 15 ayat 15. Yohanes 15 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba
tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Kalau kita sering mendengar pendeta berdoa, berkhotbah, atau memberikan pernyataan-pernyataan seperti ini, bahwa kita diperdamaikan dengan Allah. Kita telah diperdamaikan. Maksudnya apa? Apakah cukup kita menjadi orang Kristen di gereja? Diperdamaikan itu artinya menjadi sekutu Tuhan, menjadi kekasih Tuhan, menjadi sahabat Tuhan. Menjadi kekasih Tuhan, sekutu Tuhan, sahabat Tuhan, itu lebih dari mendapatkan jodoh yang paling sempurna di bumi ini. Lebih dari sukses karir, sukses studi, sukses bisnis. Lebih dari memperoleh kebahagiaan rumah tangga. Nah, saudaraku, binatang tidak bisa jadi sahabat Tuhan, hanya manusia. Nah, sebagai manusia, apakah kita mau jadi sahabat Tuhan? Apa kita mau mengenal kebenarannya, supaya kita bisa melangkah bagaimana menjadi sekutu Dia? Mari kita lihat Yakobus pasal 4 tadi dari ayat 1. Supaya Yakobus 4 ayat 5 menjadi lebih clear, lebih jelas maksudnya. Yakobus 4 ayat 1. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Itu nafsu, itu jiwa. Jiwa yang dipenuhi oleh nafsu insani, nafsu daging. Jadi jangan heran kalau manusia bisa seperti binatang. Karena nafsu kedagingan itu menguasai, memenuhi jiwanya. Oke. Ayat 2. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ayat 3. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Selama ini kalau kita melihat orang rajin berdoa, rajin ke gereja, apalagi puasa, image kita ini, orang itu rohani. Tapi dari ayat ini kita menemukan belum tentu. Masalahnya apa yang mendorong orang berdoa? Apa yang mendorong orang berdoa? Apa yang mendorong orang ke gereja? Seperti yang tadi saya katakan, banyak hal yang menggusarkan hidup. Dan karenanya orang ke gereja, orang mencari Tuhan. Apa yang mendorong Anda ke gereja? Dan yang menyedihkan hari ini, orang menganggap bukan kesalahan. Tidak sedikit para aktivis rohaniwan pun menganggap bukan kesalahan kalau orang ke gereja minta tolong Tuhan, sampai hanya minta tolong atas segala masalah-masalah hidup yang dihadapi, padahal semua itu digerakkan oleh hawa nafsunya. Pak Pendeta, doakan supaya saya dapat kerjaan. Untuk apa bekerja? Ya kalau nganggur nggak enak. Kenapa nggak enak? Ya kita malu dengan tetangga, tidak bisa bantu orang tua. Percuma kita sudah kuliah. Kenapa mesti malu? Coba ditanya lagi. Nanti berpulang pada diri sendiri. Pak Pendeta, doakan saya belum menikah. Kenapa mesti menikah? Ya Pak, namanya juga orang hidup, nggak menikah nggak enak. Kenapa mesti nggak enak? Ya mama papa juga pengen cepat punya menantu, punya cucu. Kenapa mesti ngikutin orang tua? Saudara, mestinya orang berkata begini. Ketika orang berkata, Pak Pendeta tolong doakan supaya saya dapat bekerja. Kenapa mesti bekerja? Saya harus mengabdi kepada Tuhan, Pak.
Titik, itu titik. Itu jawabnya sampai di situ, titik, udah. Kenapa mesti mengabdi kepada Tuhan? Ya karena aku diciptakan untuk mengabdi. Kenapa begitu? Karena begitulah Tuhan maunya, titik, udah. Kenapa begitu? Tanya sendiri sono sama Tuhan. Karena mengabdi kepada Tuhan, Anda tidak boleh jadi beban bagi orang lain. Anda harus membalas kebaikan orang tua. Anda tidak boleh jadi benalu. Itu masalahnya. Nah, selama ini kan banyak orang merasa halal saja minta pertolongan Tuhan. Tidak pernah memperkarakan hal ini. Mintalah akan diberikan kepadamu. Kita umat pemenang. Allah kita dahsyat. Sampai di situ manusia rusak. Itu abstrak dan absurd itu. Nah, ngerti bagaimana hidup sebagai anak-anak tebusan. Untuk memutuskan mata rantai persahabatan dengan Tuhan ini, iblis menawarkan dunia agar manusia mengingininya. Ayat yang keempat. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara, kita harus memilih menjadi musuh Allah atau sahabat Allah. Kalau seseorang mencintai dunia atau menghasrati dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Nah, pada umumnya, saudara-saudara itu sudah terlanjur menghasrati dunia. Kalau iblis dulu menjatuhkan Adam dan Hawa dengan memberikan opsi atau pilihan lain dari kehidupan yang bersekutu dengan Allah di Eden. Iblis berkata, kalau kau makan buah ini tidak bahaya, tidak mati. Kamu menjadi seperti Allah. Enak toh, mantap toh, I love you full. Adam dan Hawa memilih yang salah. Modus yang sama digunakan iblis untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Ditunjukkan keindahan dunia ini, lalu iblis berkata, kalau kamu menyembah aku, kuberikan dunia kepadamu. Saya balik, dan memang benar, orang yang mencintai dunia, mengingini, menghasrati dunia, menyembah iblis. Keterlaluan amat, Pak. Menyembah iblis. Ikuti terus pemberitaan firman ini sampai sudah menemukan benang merahnya. Apakah benar orang yang mengingini dunia itu menyembah iblis? Benar sekali. Bagaimana Tuhan tidak gusar? Percintaan dunia membuat manusia menjadi musuh Allah. Maka bukan tanpa alasan kalau Alkitab berkata, roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Kalau jiwamu dipenuhi dengan hasrat memiliki dunia dengan segala keindahannya, kamu seret roh yang kuberikan kepadamu itu masuk api kekal. Kita tidak menemukan dalam Alkitab bagaimana cara Lucifer membujuk malaikat-malaikat sehingga sepertiga malaikat jatuh. Tapi bukan tidak mungkin kira-kira begini, saudara. Kira-kira itu. Bujukan-bujukannya pasti modusnya samalah. Bujukan iblis kepada Adam Hawa kepada Tuhan Yesus kan sama. Memberikan opsi lain, ya kan? Lucifer bukan tidak mungkin berkata kepada malaikat-malaikat, kalau kamu ikut aku, kamu ya yang wali kota jadi gubernur, yang camat jadi wali kota. Tapi kalau aku nggak jadi Allah, ya kamu tetap jadi malaikat begini saja. Pasti ada bujukan-bujukan. Nah, sekarang saya jadi anak Tuhan ini. Saudara diperhadapkan kepada pilihan jadi sahabat Tuhan atau jadi musuh Tuhan. Saudara punya peluang
untuk jadi sahabat Tuhan atau musuh Tuhan. Ayat berikutnya. Ayat 6 saya langsung, Pak. Ayat 6, Yakobus 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Kamu bisa lebih besar. Di tengah-tengah keadaan manusia yang nafsunya begitu kuat, yang membuat Tuhan menjadi gusar, kamu punya karunia untuk keluar dari kondisi atau keadaan itu. Saudara, kita sering mendengar ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita manusia tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Tahukah saudara apa arti pernyataan Alkitab ini? Ini berarti bahwa kita tidak dapat mengarahkan hasrat kita kepada dua objek atau dua arah. Alkitab mengatakan orang yang berdua hati tidak memperoleh apa-apa dari Tuhan. Di sini kita diperhadapkan sebenarnya. Makan untuk Tuhan atau Tuhan untuk makan. Keluarga untuk Tuhan atau Tuhan untuk keluarga. Bisnis untuk Tuhan atau Tuhan untuk bisnis. Kesenangan hidup untuk Tuhan atau Tuhan untuk kesenangan hidup. Ini batasnya tipis. Rata-rata orang filosofinya Tuhan untuk bisnis, Tuhan untuk keluarga, Tuhan untuk sukses hidup, Tuhan untuk kesenangan hidup. Terbalik. Tapi untuk bisa membalik ini, Anda harus belajar firman, bertobat tiap hari sampai mampu untuk bisa keluarga untuk Tuhan. Kenapa you mesti menikah? Harus dijawab untuk Tuhan. Jadi kalau tidak menikah pun juga untuk Tuhan. Kenapa you harus kerja? Karena saya harus mengabdi kepada Tuhan. Jangan dibalik. Nah, orang itu kan datang ke gereja, datang ke pendeta, doakan saya Pak supaya saya dapat pekerjaan. Maksudnya apa? Tuhan kan hebat, Tuhan kan baik, Tuhan kan luar biasa, Tuhan kan dahsyat seperti yang Bapak katakan. Oh iya, saya doakan. Itu namanya Tuhan untuk pekerjaan. Dalam hal ini saudaraku sekalian, Tuhan tuh kayak jadi jongos gitu. Kayak jadi jongos. Nggak apa-apalah, namanya juga orang Kristen baru. Orang Kristen baru kan begitu. Mungkin masih ditolerir. Tapi kalau saudara sudah jadi orang Kristen 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, atau lebih, Anda kurang ajar. Bisa dikatakan memberontak. Kalau anak umur 3 tahun, angkat kaki dan berkata, Mami, bukakan kaos kaki Upi, Mami. Maminya lari, buka. Cepat Mami, Upi mau nonton film kartun. Cepat Mami. Maminya agak lambat ditempeleng. Maminya tidak marah. 2,5 tahun, 3 tahun umurnya. Anak umur 4 tahun bilang, Mam, nasi goreng. Nah, kamu udah umur 4 tahun masih goreng. Goreng, Mam, goreng. Nah, Mami sudah masak sayur enak sekali. Mam, nasi goreng. Mami sudah masuk ke kamu enak. Nasi goreng. Tuh lihat. Mamanya pun masih ngalah bikin nasi goreng. Coba umur 20 tahun begitu. Coba umur 40 tahun diangkat kaki begini. Mama. Buka kaos kaki saya, Mama. Mama. Itu bukan kurang ajar. Itu memberontak. Nah, di sini kita membaca Matius 16 ayat 25. Nanti kita kembali ke Yakobus pasal yang keempat tadi. Matius 16 ayat yang ke-25 kita baca, saudaraku. Matius 16 ayat 25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nyawa di situ psuke, Pak. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan living soul. Dalam terjemahan Yunani-nya psuke artinya jiwa. Jiwa.
living soul, jiwa yang hidup. Apanya? Insaninya. Kita kan sudah punya kenikmatan nih, saudara. Siapa sih yang gak nikmat masuk hotel? Maksud saya masuk bank tidak usah antri, masuk ruangan prioritas. Siapa sih yang gak senang pakai baju yang mahal, merek bagus, jam merek bagus, tas merek bagus, sampai orang berkedip, gak berkedip melihatnya gitu. Ya. Siapa sih yang gak pengen pakai berlian, berkilau, sampai orang jereng matanya ngelihat. Siapa yang tidak ingin punya mobil mewah, berhenti di depan hotel, petugas hotel, penjaga hotel membukakan pintu sambil nunduk kalau mobil bagus sambil nunduk. Sementara itu matanya melirik, apakah bos ini mengeluarkan uang 50.000? Coba kalau mobil jelek, petugas hotel pura-pura nggak ngelihat, dia sibuk sendiri, sudah lewat, ya sudah. Atau dia bukakan pintu tapi tidak pakai nunduk. Jangan munafik bahwa keindahan dunia ini pun menyukakan, membahagiakan jiwa. Jiwa juga bisa merasakan kebahagiaan. Dulu kan kita bilang gini, nggak ada kebahagiaan selain Tuhan. Dunia pun juga bisa membahagiakan dengan jenis atau stylenya. Yang kita bilang nggak sejati itu, tapi bisa dinikmati. Kalau orang memiliki kemewahan hidup, kehormatan, ya. Kalau ada orang Kristen berkata, dunia tidak indah, dibilang, Allah lu miskin aja nggak tahu. Tapi orang-orang seperti ini mau nggak selamat? Ada opsi lain ini, milik sahabat Tuhan, jangan mencintai dunia. Itu tidak membuat Anda jadi miskin, tapi hatimu tidak terikat dunia ini. Mau nggak? Biasanya orang kaya suka masuk surga. Waduh, kalau kita punya banyak duit bisa sulit masuk surga. Ya sulit. Jangankan saudara, orang miskin yang ingin kaya pun juga sulit masuk surga. Belum kaya, baru ingin, tetap sulit. Kalau kita rela, saudaraku, ya jiwa yang diisi oleh hasrat duniawi itu dilepaskan, percayalah saudaraku, saudara akan menyelamatkan jiwa. Jiwa ini akan masuk kerajaan surga dengan roh dari Allah tersebut. Kita bisa berkreasi di dalam kerajaan Bapa di surga karena kesadaran itu tidak hilang. Kesadaran tidak hilang, keinginan tidak lenyap. Di kerajaan Bapa akan berbunga-bunga, dikembangkan. Tapi kalau masuk neraka, selesai di situ loh, hancur. Semua potensi tidak akan lagi bisa dihidupkan. Masuk neraka itu habis penderitaan yang ada. Tapi masuk kerajaan Bapa di surga, kesadaran itu tetap abadi. Kreasi kehidupan masih bisa dijalankan. Di neraka tidak bisa. Menyelamatkan jiwa dengan cara begitu. Maksudnya sekarang mau nggak kita kehilangan nyawa dulu, menderita dulu. No crown without cross. Ya harus salib dulu. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dulu, bersenang-senang, berkepanjangan. Bahkan selama-lamanya. Pada dasarnya orang yang mengingini dunia sama dengan orang yang mau menjadi majikan. Tuhan pun mau dijadikan budaknya. Kalau saudara sudah tidak mengingini dunia, saudara tidak perlu minta pertolongan Tuhan untuk hal-hal yang menyangkut kesenangan, kepuasanmu. Kalaupun kita minta tolong Tuhan, itu bertalian dengan kepentingan Tuhan sendiri. Kita menggenapi firman yang mengatakan, mintalah apa yang kusediakan kepadamu. Itu berarti jangan minta apa yang tidak kusediakan. Itulah penggenapan firman yang mengatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, atau segala kemuliaan bagi Dia. Kita kembali ke Yakobus 4. Ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan,
Allah menentang orang yang congkak, Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Oke, terus. Ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ya. Pada dasarnya orang yang mengingini dunia sama dengan orang yang mau menjadi majikan. Menjadi majikan bagi siapapun, Tuhan pun akan dijadikan jongos. Inilah orang congkak seperti Lucifer. Tapi kalau Kristen baru, tadi saya katakan bisa dimaklumi anak kita umur 3 tahun, perintah-perintah orang tua tidak tersinggung. Tapi kalau sudah dewasa, orang yang normal itu, tidak gampang lo minta sesuatu kepada orang tua. Bahkan kita sudah bisa membaca apa yang disukai orang tua kita, apa yang tidak disukai. Yang ada itu adalah bagaimana membalas kebaikan orang tua. Kalau sudah umur 40 tahun, 45 tahun, 50 tahun, kalau kita telepon orang tua, kita nggak lagi bilang, nasi goreng mam, gorengin. Mam, mobil itu masih sehat nggak? Kalau tidak saya ganti. Sopirnya baik nggak? Mam, rumahnya perlu diperbaiki nggak yang bocor? Lain, mam pindah nggak? Suka nggak tinggal di situ? Atau pindah? Mama mau tinggal di rumah mana? Mau di rumah kakak atau rumah saya? Itu anak yang baik. Anak yang kurang ajar itu begini, mam, berlian mama yang dulu udah dijual belum? Tunduklah kepada Allah, betul ya? Gimana tuh Pak kalimatnya tadi? Tunduklah kepada Allah. Yakobus 4 ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah, Ya. dan lawanlah iblis. Tunduk kepada Allah berarti mengakui bahwa dialah seluruh hasrat hidup kita. Tuhan seluruh hasrat hidup kita. Sebab kepada siapa kita mengingininya dengan kuat, kita tunduk terhadapnya. Jadi jangan heran kalau ada pria gagah perkasa kuat, kekar, bisa tunduk kepada wanita kecil, mungil. Ini pria. Dikeroyok 5 orang juga menang. Tapi sama istri yang beratnya nggak lebih 50 kilo. Pap, ini dong, Pap. Iya, Mam, ya, Mam. Tuh. Apalagi waktu masih pacaran. Ceweknya bilang, Bruno. Ya, Ling. Aku mau dijemput loh. Aku lagi mau nganter mama, gimana? Saya nggak mau tahu ya. Oh, ya. Si Bruno tewas sama si Ling dah. Padahal Bruno itu diadu beruang juga menang loh. Tapi sama si Ling tunduk dia. Kepada siapa seseorang mengingini dengan kuat, dia tunduk kepadanya. Kalau orang mengingini dunia, menyembah iblis. Ngerti? Mau tidak mau. Seperti kerbau dijotot hidungnya. Nurut. Mengingini dunia itu menyembah iblis. Sebaliknya, lawan iblis artinya apa? Lawan iblis artinya apa? Apakah berarti kita ngusir iblis di pohon beringin besar atau pohon asam tinggi? Dalam nama Yesus Kristus, Mbah Suro yang mendiami pohon beringin ini keluar. Kalau setan yang mendiami pohon asam ini beliau, itu setan gelandangan. Kalau setan cerdas yang kuat masuk pikiran orang. Jangan bangga bisa ngusir setan yang mendiami tubuh orang, bisa mendelik-mendelik. Itu setan gelandangan. Setan yang mengerikan itu masuk dalam pikiran, memenuhi hasrat-hasrat dan keinginan-keinginan. Lawan iblis artinya apa? Semua hasrat yang bukan dari Allah harus disingkirkan. Maka iblis lari dari padamu. Iblis tidak bisa menginjak kita. Kalau pakai filsafat Jawa ada kalimat begini. Setan orang doyan, demit orang dulit. Maksudnya, setan tidak punya tempat bertahta dalam hidup kita. Tapi kalau orang mengingini dunia, setan punya tempat untuk mendapatkan pangkalan dalam pikiran kita. Amin.